Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dr. Tahal SEMM, salah satu dosen pada program studi S1 Manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassar. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah pembelajaran dalam format PJJ UKPT Cerdas tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prodi S1 Manajemen dengan kode mata kuliah MNJ 3313 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Fokus utama mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai peran strategis manusia dalam organisasi serta bagaimana fungsi-fungsi MSDM dijalankan secara sistematis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar MSDM, analisis dan rancang bangun pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan SDM, penilaian prestasi kerja, sistem imbalan, hubungan industrial, motivasi, kepemimpinan, konflik, stres kerja, budaya organisasi dan manajemen perubahan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa pengelolaan SDM tidak hanya berkaitan dengan administrasi pegawai, tetapi juga bagian penting dalam mendukung pencapaian visi misi dan strategi organisasi. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah yaitu sistem DIA atau Delivery Interesting and Assessment. Delivery yaitu menyampaikan materi secara langsung, terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Pada tahap ini saya menyampaikan konsep-konsep utama tentang manajemen SDM, mulai dari pengertian, fungsi, proses, hingga penyampaian penerapannya dalam organisasi. Yang kedua yaitu interesting. Yang dimaksud interesting adalah saya mencoba menciptakan suatu pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa, interaktif, dan kontekstual. Dalam hal ini mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari dosen, tetapi juga melibatkan melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, maupun presentasi kelompok, serta memberikan contoh-contoh nyata yang berkaitan dengan praktik MSDM dalam dunia organisasi dan dunia kerja secara konseptual. Yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen ini adalah proses penilaian untuk mengukur pencapaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian dilakukan melalui kehadiran, aktivitas belajar, kuis, tugas-tugas individu maupun kelompok,
serta presentasi yang dilakukan oleh peserta atau mahasiswa. Tidak lupa juga kami melakukan asesmen melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan individu maupun presentasi kelompok, latihan soal dan studi kasus. Capaian pembelajaran lulusan yang dibangun pada mata kuliah ini meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar dan teori dasar MSDM, serta memahami pengelolaan data dan informasi yang berguna dalam bidang manajemen. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dasar manajemen, mengambil keputusan secara tepat berdasarkan informasi dan data, serta menganalisis penelitian dan publikasi di bidang manajemen. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep dan teori MSDM dalam konteks organisasi perusahaan, serta mampu menerapkan pemikiran ilmiah dalam bidang manajemen. Capaian pembelajaran mata kuliah atau PMK, pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai konsep-konsep dasar MSDM, termasuk peran MSDM dalam organisasi, siklus kegiatan MSDM, dan fungsi-fungsi operasional SDM. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan prinsip, metode, pendekatan MSDM untuk menganalisis serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas yaitu laptop, LCD proyektor, alat tulis, slide presentasi dan bahan ajar cetak atau digital untuk mempermudah pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya, materi ini diampu dalam 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 7 adalah merupakan teori dan konsep, sementara pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 sampai 15 adalah konsep dan teori, kemudian di akhir adalah ujian akhir semester. Adapun kriteria penilaian yang saya gunakan yaitu komponen penilaian meliputi absensi atau kehadiran, aktivitas dalam kelas, kuis, tugas, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Demikian penyampaian saya mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu dalam kelas ini, yaitu mata kuliah MSDM. Untuk selanjutnya saya mengajak kepada pemirsa, Bapak Ibu, dosen, mahasiswa dan praktisi untuk melihat bagaimana pembelajaran di kelas tentang rancangan pembelajaran ini diimplementasikan dalam proses perkuliahan bersama mahasiswa. Berikut cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita. Hari ini adalah pertemuan yang keempat. Tentu ada 3 pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu saya paham betul bahwa mahasiswa hari ini sudah belajar tentang
materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari ini kita masuk pada materi tentang rekrutmen dan seleksi. Apa itu rekrutmen? Apa itu seleksi? Nah, sebelum Bapak melanjutkan materinya, terlebih dahulu saya ingin membuat review tentang siapa saja yang sudah membaca materi ini, karena di awal Bapak sudah memberikan penyampaian bahwa pekan depan kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Itu kalian sudah ada yang membaca materinya, ya. Oleh karena itu saya minta beberapa orang untuk memberikan pendapat tentang apa itu rekrutmen dan apa itu seleksi, ya. Bisa satu orang? Apa itu rekrutmen? Siapa? Atas nama siapa? Atas nama Yunisala. Oke. Yunisala mohon memberikan pencerahan kepada kita semua, termasuk kepada teman-temannya, apa yang Yunisala ketahui tentang rekrutmen. Menurut saya, rekrutmen itu adalah proses pencarian pegawai atau karyawan yang dicari oleh perusahaan. Oke, terima kasih, kita aplaus dulu untuk Yunisala, ya. Ya, menarik atau memperoleh atau mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Ya, apa yang disampaikan oleh Yunisala tadi sudah betul. Nah, sekarang apa itu seleksi? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Siapa namanya? Nurul, Pak. Oke, silakan. Stand up, please. Berdiri, coba. Ya, sebelumnya teman-teman saya akan menjelaskan mengenai menurut saya apa sih yang dimaksud dengan seleksi. Jadi menurut saya sendiri Pak, seleksi adalah proses pemilihan mencari yang terbaik dari pilihan yang ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita fokus dulu. Dulu, ya. Nah, jadi yang namanya seleksi, nah, kalau dihubungkan dengan proses rekrutmen tadi, rekrutmen adalah langkah awal, tahap awal, ya. Jadi kita merekrut, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian ada proses yang lebih lanjut yang namanya seleksi. Sama halnya misalnya para mahasiswa yang saat ini sudah mulai mengumpulkan calon-calon pasangannya masing-masing, ya. Kemudian dia menyeleksi yang mana yang layak nanti di depan. Nah, sama ini perusahaan untuk menjalankan usahanya, dia perlu untuk melakukan rekrutmen karyawan. Nah, di dalam proses rekrutmen itu ada juga namanya proses seleksi. Oke, kita lihat materinya, ya. Makna rekrutmen, kemudian strategi dan sumber rekrutmen, kemudian bagaimana prosesnya, yang keempat adalah seleksi, kemudian yang kelima wawancara dan pengurusan. Nah, sebenarnya dalam proses ini ada juga istilahnya namanya penempatan. Kemudian diseleksi, kemudian hasil seleksi itu yang ditempatkan, namanya penempatan karyawan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu penempatan? Oke, silakan begini, jawab ini. Menurut saya Pak, penempatan karyawan yaitu proses menempatkan seseorang sesuai dengan pendidikan dan perencanaannya agar pekerjaan yang diberikan itu bisa berjalan efektif. Oke, terima kasih. Kita aplaus dulu untuk namanya. Jadi ada perusahaan, dia melakukan proses rekrutmen. Setelah proses dikumpulkan, kemudian diseleksi, kemudian ditempatkan. Nah, pada proses penempatan ini itu harus betul-betul sesuai dengan prinsip penempatan. Apa itu? Namanya the right man and the right place. Menempatkan orang yang terbaik pada tempat yang terbaik. Menempatkan orang pada tempatnya. Jangan ahli mesin ditempatkan di dapur, ya. Jangan ahli teknik disuruh di bagian office, itu tidak tepat. Makanya dalam prinsip penempatan namanya the right man and the right place, atau the right man and the right job. Menempatkan orang
pada pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerjanya, skill kemampuan yang dimiliki, serta minat yang dia ingin kembangkan di perusahaan itu. Itu yang dimaksud dalam penempatan, ya. Jadi mulai dari rekrutmen, seleksi dan penempatan itu saling berkaitan. Oke, kita lihat dulu apa arti daripada rekrutmen itu. Nah ini, ya. Jadi rekrutmen itu adalah proses menentukan, mencari, menarik, dan mendorong pelamar potensial agar tersedia sejumlah kandidat yang layak untuk suatu jabatan. Itu daripada rekrutmen, ya. Jadi proses menentukan dan mencari itu. Apa yang dicari? Ya karyawan. Di dalam proses penarikan itu ada namanya persyaratan, ya kan? Ya. Biasakan kalau kita mulai dari proses itu ada namanya seleksi administrasi, ya kan? Apa itu? Ya, berkas-berkas. Kemudian ada wawancara biasanya, ya kan? Nah, inilah yang menentukan diterima atau tidak diterimanya seseorang dalam memenuhi jabatan yang kosong itu. Paham ya? Itu. Nah, di mana dia berawal? Dia berawal dari organisasi memutuskan tenaga kerja. Jadi, kalau ada pertanyaan, kapan dimulai proses rekrutmen? Nah, jawabannya adalah pada saat organisasi atau perusahaan memutuskan tenaga kerja atau membuka lowongan. Disitulah dimulai proses rekrutmen. Kemudian, kapan dia berakhir? Ya, dia berakhir ketika tersedia kelompok kandidat yang memenuhi syarat untuk proses seleksi. Jadi dia mulai, ya, jadi dia berawal ketika ada kebutuhan, berakhir kalau apa sudah terpenuhi. Nah, tetapi ini belum selesai. Lalu dia selesai melanjut pada proses selanjutnya yang dinamakan dengan proses seleksi. Seleksi dulu. Nah, kalian itu benar, tidak salah. Kenapa? Karena di dalam proses seleksi itu setelah sebelum penempatan sebenarnya ada namanya proses training, ya. Diklat biasanya istilahnya, diklat atau training lah istilahnya, ya. Betul apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, rekrutmen itu mempertemukan kebutuhan dan ketersediaan talenta. Itulah yang dimaksud dengan rekrutmen. Ada perusahaan yang memutuskan. Ada juga orang yang punya talenta yang kebetulan dialah yang dibutuhkan oleh karyawan, oleh perusahaan. Makanya proses rekrutmen itu adalah proses mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan talenta yang dimiliki oleh karyawan. Kalian ini kan calon talenta masa depan, ya. Iya. Jadi Anda harus punya skill. Kalau Anda mau dilirik oleh perusahaan, Anda harus punya skill. Apa itu skill? Keahlian. Harus mendalam namanya knowledge. Apa itu knowledge? Pengetahuan. Harus itu. Dan kalau Anda mau masuk di semua instansi perusahaan, ya Anda harus punya dua ini. Minimal dua ini. Apa itu? Skill dan kemampuan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan namanya supaya teman-temannya tahu. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah memberi kesempatan untuk memberi pertanyaan. Oke. Pertanyaan saya, menurut Bapak, perusahaan kalau perusahaan mau rekrut 50 orang, gengsi tapi budget terbatas, strategi rekrutmen paling efektif. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Jadi, kita hapus dulu namanya dulu. Ya sudah bertanya. Pertanyaannya adalah, ada perusahaan, dia membutuhkan 50 orang.
tetapi budget terbatas. Nah sebenarnya kalau sekarang filosofi kalau mau dibalik, kalau dia punya budget terbatas, lalu untuk apa merekrut sebenarnya? Ini kan pertanyaan juga. Tetapi dikasih adanya ada. Bagaimana meminimalisir? Mungkin itu pertanyaannya adalah bagaimana meminimalisir budget, gitu ya? Karena secara logika, secara filosofi tidak mungkin karyawan mau perusahaan mau membuka lowongan apalagi sebanyak 50 orang kalau dia tidak punya budget. Nah sekarang tidak begitu. Sekarang orang sudah bisa punya, semua orang sudah punya HP masing-masing. Cukup dia beriklan lewat sosial media atau media sosial, orang sudah tahu. Apalagi kalau ada zamannya TikTok, ya. Akun TikTok kan tidak berbayar, iya. Instagram juga tidak berbayar, kecuali memang yang mau buat konten ya, dia berbayar. Tetapi ada yang gratis. Facebook, walaupun sekarang ada Facebook yang pro, tetapi kita bisa upload kebutuhan kita lewat Facebook. Makanya pengusaha itu minimal dia punya media sosial ini. TikTok, Facebook, Instagram, apalagi Telegram itu tidak boleh ya dipakai media ya. Oke, Telegram, apalagi. Nah, kenapa? Karena kalau dia butuh orang yang banyak, sementara dia minim budget, dia tidak boleh masuk di TV. Nah, tujuan dan ukuran keberhasilan rekrutmen. Apa tujuannya? Dan bagaimana caranya mengukur bahwa rekrutmen itu berhasil? Ya kan? Yang pertama, mutu kandidat. Apa itu mutu? Kualitas. Kandidat memiliki kompetensi, motivasi dan nilai-nilai yang sesuai. Harus ada motivasi. Iya. Motivasi ya? Iya. Kalau ada karyawan yang tidak punya motivasi, loyo-loyo, tidak cocok. Iya kan? Ya. Jadi karyawan itu harus punya motivasi. Motivasinya apa? Banyak. Dalam teori Abraham Maslow, ya, teori motivasi itu kan dia ada banyak teori kebutuhan. Teori kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar, yang kedua adalah kebutuhan penghargaan ya. Jadi ada 6 tingkatan kebutuhan yang menurut Maslow. Inilah yang dimaksud dengan motivasi. Orang mau bekerja karena apa? Ya pasti yang pertama adalah kebutuhan dasar. Makan, minum, berpakaian, punya rumah, punya kendaraan, itu dasar itu. Itu menurut Abraham Maslow. Kemudian jumlah kandidat, ya. Kemudian efisiensi biaya. Nah ini penting. Tadi sesuai dengan pertanyaannya, ya, bahwa harus ada efisiensi biaya. Kalau biayanya untuk merekrutmen lebih banyak daripada profit, rugi perusahaan, ya. Gitu. Kemudian ada fleksibilitas, kepatuhan hukum, kemudian kandidat experience. Hukum tidak diskriminatif. Tidak boleh ada diskriminasi dalam proses rekrutmen. Tidak boleh bahwa yang diterima hanya laki-laki, perempuan tidak. Atau sebaliknya, hanya perempuan yang diterima, laki-laki tidak. Itu namanya diskriminatif. Itu tidak boleh dilakukan dalam proses rekrutmen. Lain ya, keputusan setelah jenis rekrutmen. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, tanggung jawab organisasi. Yang ketiga, pilihan strategi. Dan keempat adalah metode rekrutmen. Nah, sebagai penutup pertemuan hari ini, Bapak ini menyampaikan tentang bagaimana peran strategis rekrutmen dan seleksi. Minimal ada 4 poin di situ. Yang pertama adalah perusahaan harus mengetahui apa itu analisis pekerjaan. Kemudian, bagaimana rekrutmen yang efektif, efisien dan efektif. Kemudian, bagaimana seleksi objektif. Tidak ada diskriminasi, tidak ada karena pendekatan orang dalam dan sebagainya. Kemudian bagaimana melahirkan karyawan yang
sesuai kebutuhan perusahaan. The right man and the right place, atau the right man and the right job. Menempatkan orang yang terbaik pada pekerjaan yang terbaik. Menempatkan orang yang terbaik pada tempat yang terbaik. Tidak salah menempatkan. Nah, sebagai kesimpulan bahwa rekrutmen menyediakan kandidat yang relevan dengan kebutuhan organisasi perusahaan. Seleksi memilih kandidat berdasarkan bukti kompetensi, nilai kerja, potensi dan kesesuaian jabatan. Sementara proses yang akurat, adil dan meyakinkan menurunkan biaya. Ya, salah rekrut. Ada istilahnya salah rekrut. Kalau ada perusahaan salah rekrut, berarti dia harus mengeluarkan biaya yang sama untuk mendapatkan lagi karyawan yang sama. Bahaya itu salah rekrut. Sama dengan salah pilih pasangan, bahaya juga. Ya. Nah, terakhir sekali pesan kunci bahwa kualitas SDM yang masuk hari ini itu menentukan kemampuan organisasi beradaptasi pada masa yang akan datang. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pengalaman yang menarik yang kalian dapatkan pada perkuliahan hari ini, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu, sharing pengalaman. Suatu saat nanti Anda akan berperan baik sebagai orang yang merekrut maupun orang yang direkrut. Kalian setidaknya sudah punya pengetahuan yang mendasar tentang apa itu rekrutmen dan seleksi. Demikian, hari ini saya tidak perlu absen, nanti cukup ketua kelas mengirimkan saja nama-nama yang hadir, karena saya yakin ini hanya beberapa orang yang tidak hadir ya. Semuanya full orang. Itu menandakan bahwa Anda punya antusias untuk masuk dalam mata kuliah ini. Saya apresiasi itu dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq wa tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.